Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metode penelitian pendidikan Bapak Kurniawan Arizona MPD. Puja dan puji syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat. Salah satunya nikmat iman, kesehatan, lebih-lebihnya nikmat umur. Kedua kalinya salam dan salam atas junjungan alam dan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah dari zaman Islamiyah dengan kata lain minaz-zulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Media Pembelajaran Fisika berbasis e-modul Aniflip materi gerak lurus beraturan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 10 SMA IT Al-Hidayah. Yang pertama, latar belakang. Sumber permasalahan dari penelitian ini adalah pemahaman konsep dalam pembelajaran fisika siswa SMA seringkali dipengaruhi oleh media yang digunakan. Solusi dan penanganannya, penelitian ini menawarkan solusi dengan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi e-modul Aniflip menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini penting untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi gerak lurus beraturan melalui e-modul Aniflip yang interaktif. Media ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif untuk pembelajaran fisika menggantikan metode konvensional yang kurang efektif. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rizky Angelina sebelumnya yang melakukan penelitian pada materi integrasi sosial kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 6 Merangin, perbedaan penelitian ini terletak pada mata pelajaran, tingkatan kelas, dan lokasi sekolah yang diteliti. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini bagaimana pengaruh penggunaan e-modul Aniflip terhadap pemahaman konsep gerak lurus beraturan pada siswa kelas 10 SMA. Adapun batasan masalah penelitian ini hanya akan membahas penggunaan e-modul Aniflip pada materi gerak lurus beraturan untuk siswa kelas 10 SMA IT Al-Hidayah, tidak mencakup materi lain atau tingkatan pendidikan selain SMA. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan e-modul Aniflip terhadap peningkatan pemahaman konsep gerak lurus beraturan pada siswa kelas 10 SMA. Selanjutnya, manfaat. Untuk prodi, manfaatnya membuat modul ajar yang dapat diberikan kepada prodi untuk dijadikan referensi jika ada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa. Untuk peneliti, manfaat untuk peneliti dapat menyelesaikan salah satu syarat menggapai gelar sarjana. Selain itu, dapat mengetahui secara rinci tentang tingkat pemahaman konsep siswa. Yang ketiga, untuk masyarakat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberi informasi kepada pendidik dan masyarakat akan keefektivitasan e-modul dalam pembelajaran fisika, khususnya materi gerak lurus beraturan. Selanjutnya, definisi operasional. Pertama, e-modul. E-modul merupakan saran pembelajaran modifikasi dari modul konvensional dengan memadukan pemanfaatan teknologi informasi sehingga modul yang ada dapat lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan mengacu pada gerak suatu benda dalam lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Pada gerak ini, benda bergerak tanpa perubahan kecepatan sehingga percepatan ini sama dengan 0. Selanjutnya, kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Yang pertama, pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari guru melalui sebuah media tertentu pada penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan itu adalah sebuah materi pembelajaran dan konsep yang terdapat pada kurikulum pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran. Media sangat penting dalam pembelajaran karena bertujuan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke penerima pesan dan untuk merangsang peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, e-modul Aniflip. E-modul Aniflip adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu guru membuat animasi e-book yang cocok untuk kedua di desktop dan mobile yang dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang menarik dalam setiap kesempatan. Adapun hipotesis dari penelitian ini
Penggunaan media pembelajaran berbasis e-modul Aniflip meningkatkan pemahaman konsep siswa materi gerak lurus beraturan secara signifikan dibandingkan metode konvensional. Selanjutnya, untuk kerangka berpikir bisa dilihat di sini. Yang paling atas, metode konvensional kurang efektif. Maka e-modul Aniflip sebagai media pembelajaran inovatif menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa secara signifikan. Setelah dibandingkan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol atau konvensional, e-modul meningkatkan pemahaman konsep lebih signifikan. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimental. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi sekolah SMA IT Al-Hidayah. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 MIPA 3 dan 4 SMA IT Al-Hidayah. Yang ketiga, waktu dan tempat penelitian. Penelitian akan diadakan pada bulan Maret sampai dengan April 2025. Tempat penelitian adalah SMA IT Al-Hidayah. Yang keempat, variabel penelitian. Variabel bebasnya adalah media pembelajaran Aniflip, sedangkan variabel terikatnya adalah pemahaman konsep siswa. Yang kelima, desain penelitian. Di sini ada kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana kelas kontrol ini adalah sebagai kelas pembanding untuk kelas eksperimen. Kelas kontrol ini menggunakan metode konvensional. Di sini juga ada tes awal atau pre-test, perlakuan, dan tes akhir atau post-test. Kita akan melihat hasil dari tes awal atau pre-test dan tes akhir post-test setelah dilakukannya perlakuan. Yang keenam, instrumen, alat, dan bahan penelitian. Adapun instrumen, alat, dan bahan penelitian adalah yang pertama tes pemahaman konsep, yang kedua lembar observasi aktivitas siswa, yang ketiga angkat respon siswa terhadap penggunaan e-modul Aniflip. Yang ketujuh, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya ada 3. Yang pertama tes, yang kedua observasi, dan yang ketiga angkat. Dan yang ke-8, teknik analisis data. Di sini kita melakukan 4 uji. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data dari hasil tes pre-test dan post-test berdistribusi normal. Yang kedua, uji homogenitas dilakukan untuk memastikan bahwa varians dari data kedua kelompok adalah homogen. Yang ketiga, uji hipotesis atau uji T dilakukan untuk menguji perbedaan rata-rata skor pre-test dan post-test antara kelompok eksperimen dan kontrol. Dan yang keempat, tes gen ternormalisasi untuk mengukur tingkat peningkatan pemahaman siswa dari kondisi awal pre-test ke kondisi akhir atau post-test. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.